Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Julian Habibi. Nama saya Muhammad Fariza. Kita berdua akan menjelaskan sejarah kerajaan Islam Aceh dan Banten yang ada di Indonesia. Maka dari itu simaklah video berikut. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat awal mula masuknya agama Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dan Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Windriyati menyebut umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mugayat Syah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarah yang panjang itu 1496 sampai 1903 Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kebijakan yang ada di era kerajaan Aceh. 1. Bidang politik. Salah satu kebijakan politik yang dilakukan Sultan Iskandar Muda saat menjadi penguasa Aceh Darussalam adalah perluasan wilayah. Di bawah kekuasaannya, luas wilayah Kesultanan Aceh dimulai dari Minangkabau hingga Semenanjung Malaya, yang saat ini menjadi negara Malaysia. 2. Bidang ekonomi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda berhasil mendapat kontrol atas perdagangan di pesisir Selat Malaka yang terdapat beberapa pelabuhan strategis. Setelah itu, ia kemudian membuat aturan untuk menetapkan pajak bagi setiap kapal dagang dari berbagai wilayah di dunia. Hal itu dilakukan untuk menarik pendapatan dan mengembangkan perdagangan dalam negerinya. Misalnya, penerapan pajak yang tinggi bagi kapal-kapal dari Eropa. Nilai pajak ini berbeda dengan yang dikenakan bagi pedagang Muslim. Penerapan pajak ini berdampak pada kemajuan di bidang ekonomi karena besar pendapatan Kesultanan Aceh. 3. Bidang pendidikan. Kemajuan di bidang pendidikan juga diperhatikan oleh Sultan Iskandar Muda dengan menerapkan kebijakan yang sistematis di bidang keislaman. Hal itu diterapkan sebagai upaya untuk menyediakan pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Tujuan dari penerapan pendidikan tersebut diantaranya membina manusia untuk meneruskan pemerintahan di Aceh, membina masyarakat supaya selalu berbuat kebajikan dan meninggalkan perbuatan keji. Adapun jenjang pendidikan di Aceh Darussalam adalah Meunasah, Rangkang, Dayah, Daya Tengku, Cik, dan Jamiah Bait Ar-Rahman. Kehidupan sosial kerajaan Aceh. Dalam kehidupan sosial, perkembangan ajaran agama Islam di Aceh semakin meluas. Selain itu, masyarakat di Aceh dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama disebut dengan Teuku, yaitu mereka yang merupakan bangsawan. Golongan kedua adalah Teungku, yang merupakan para ulama. Golongan keempat adalah Ulebalang, yang adalah para prajurit, dan yang terakhir adalah rakyat. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan kerajaan Banten dan memilih Surosowan sebagai ibu kotanya. Kebijakan-kebijakan yang pernah ada pada masa kejayaan kerajaan Banten. 1. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. 2. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. 3. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. 4. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardil. 5. Membangun armada laut
untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan maritim, di mana kehidupan perekonomiannya bertumpu pada perdagangan internasional. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negeri, mulai dari pedagang Eropa, Arab, Iran, India, Cina, dan masih banyak lainnya. Banyaknya pedagang dari berbagai negara yang singgah, kemudian ada juga yang menetap, memberikan pengaruh terhadap pola hubungan sosial masyarakat Banten. Salah satu tandanya dapat dilihat dari munculnya permukiman yang dihuni oleh etnis yang sama, seperti Pecinan, yaitu kampung Cina, Keling, yaitu kampung India, kampung Melayu, dan kampung Banda. Hingga masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan sosial masyarakat Banten cukup damai. Pasalnya para sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Sekian penjelasan tersebut dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.